pukul 13 waktu Indonesia Barat. Radio Republik Indonesia Palembang dengan Warta Berita. Pada tanggal 31 Juli, kita di Sumatera Selatan itu sudah mencapai di dashboard kita 81,87%. Artinya usaha yang didata, yang digabungkan dengan unit keluarga itu sudah mencapai 81,87%. Kalau misalnya memang sawah-sawah yang terdampak, itu dari awal resiko itu sudah harus disadari oleh petani. Artinya bantuan pemerintah itu untuk yang gagal panen itu ada tidak tiga. Pengaruh untuk masalah iklim. Namun kami di Kabupaten Banyuasin kondisi sekarang ini masalah hama tikus itu. Selamat siang pendengar, Anda mendengarkan Warta Berita Radio Republik Indonesia Palembang, Sari Berita. Pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026 di Sumatera Selatan menunjukkan progres positif. Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan melakukan berbagai langkah antisipasi menghadapi ancaman kekeringan yang dapat mengganggu produksi pertanian. Inilah Warta Berita selengkapnya edisi Sabtu 1 Agustus 2026, saya Ega Dwianti. Pendengar, kita awali Warta Berita siang ini dengan informasi pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026 di Sumatera Selatan menunjukkan progres positif. Hingga bulan kedua, monitoring dan evaluasi pendataan lapangan telah mencapai hampir 80%. Badan Pusat Statistik atau BPS Sumatera Selatan mencatat pelaksanaan sensus ekonomi 2026 di Sumatera Selatan telah mencapai 81,87% hingga 31 Juli 2026. BPS Sumatera Selatan menargetkan proses pendataan dapat diselesaikan lebih cepat dari batas waktu yang ditetapkan pada 31 Agustus 2026. Kepala BPS Sumatera Selatan Muhammad Wahyu Yulianto mengungkapkan capaian tersebut setara dengan sekitar 1,5 juta unit usaha dan rumah tangga usaha yang telah berhasil didata. Saat ini sekitar 20% sisanya masih dalam proses pendataan oleh petugas di lapangan. Menurut Wahyu, laju pendataan setiap hari menunjukkan perkembangan yang cukup baik. BPS optimis target penyelesaian sebelum akhir Agustus dapat tercapai. Dengan penyelesaian lebih awal dinilai penting agar BPS memiliki waktu yang lebih panjang untuk melakukan verifikasi, validasi, serta supervisi terhadap data yang masih memerlukan pendalaman. Alhamdulillah pada tanggal 31 Juli kita di Sumatera Selatan itu sudah mencapai di dashboard kita 81,87%. Artinya usaha yang didata, yang digabungkan dengan unit keluarga itu sudah mencapai 81,87%. Artinya kurang lebih 1,5 juta ya, tinggal sisanya 20% lagi yang akan kita selesaikan di bulan depan di tanggal 3 sampai dengan 31 Agustus. Tapi harapan Ditambahkan Wahyu, dalam pelaksanaannya, setiap daerah memiliki tantangan yang berbeda. Jumlah petugas telah disesuaikan dengan banyaknya unit usaha dan rumah tangga yang menjadi sasaran pendata di masing-masing wilayah. Saat ini, Kota Pagar Alam menjadi salah satu daerah dengan capaian tertinggi. Kondisi tersebut dipengaruhi oleh sosialisasi yang masif, wilayah kerja yang lebih mudah dijangkau, serta jumlah unit usaha yang relatif lebih sedikit dibandingkan daerah lain. Wahyu menegaskan keberhasilan pendataan tidak hanya ditentukan oleh jumlah usaha, tetapi juga komitmen para petugas di lapangan dalam menyelesaikan target yang telah ditetapkan. Wahyu berharap seluruh proses pendataan selesai sebelum 31 Agustus, sehingga kualitas data yang dihasilkan dan siap menjadi dasar penyusunan berbagai kebijakan pembangunan ekonomi di daerah. Dari Palembang, Sumatera Selatan, Muhammad Irfan, Pro 1 RRI terus mengudara untuk Indonesia. Pendengar, sebanyak 607 koperasi Desa Merah Putih di Sumatera Selatan telah selesai dibangun. Seluruh koperasi tersebut ditargetkan mulai beroperasi serentak pada 17 Agustus 2026.
Ribuan koperasi desa Kelurahan Merah Putih (KDMP) di Sumatera Selatan dijadwalkan mulai meluncur dan beroperasi serentak pada 17 Agustus 2026. Dengan ratusan titik fisik bangunan yang sudah rampung 100% di berbagai kabupaten dan kota di Sumatera Selatan melalui Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah (UKM) mencatat sebanyak 607 koperasi desa Merah Putih (KDMP) di Sumatera Selatan telah selesai dibangun di 17 kabupaten kota dan 3.285 desa. Koperasi tersebut ditargetkan mulai beroperasi serentak pada 17 Agustus 2026. Kepala Bidang Pemberdayaan Koperasi dan UMK, Morena Suci menyebut pembangunan koperasi tersebut dilaksanakan sesuai rencana anggaran biaya atau RAB yang telah disepakati bersama. Insert, Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan berkoordinasi dengan pemerintah kabupaten kota untuk mempercepat penyediaan lahan agar dapat direalisasikan distribusi komoditas lokal, juga diproyeksikan menjadi pemasok bahan pangan bagi Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPG), sehingga mendorong perputaran ekonomi masyarakat di tingkat desa. Dari Palembang, Sumatera Selatan, Muhammad Lutfi melaporkan. Pro 1 RRI terus mengudara untuk Indonesia. Beralih ke informasi selanjutnya, pendengar, pemerintah Provinsi Sumatera Selatan melakukan berbagai langkah antisipasi menghadapi ancaman kekeringan yang dapat mengganggu produksi pertanian. Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan bersama pemerintah Kabupaten Banyuasin memperkuat langkah antisipasi menghadapi musim kemarau untuk menjaga produksi pertanian dan ketahanan pangan. Upaya tersebut dilakukan melalui pemantauan kondisi lahan, percepatan tanam, serta penyiapan bantuan bagi petani yang berpotensi terdampak kekeringan. Kepala Bidang Tanaman Pangan, Dinas Pertanian, Tanaman Pangan, dan Hortikultura Provinsi Sumatera Selatan, Tuti Murti mengatakan, pemerintah terus berkoordinasi dengan BMKG untuk memantau perkembangan cuaca. Penyuluh pertanian juga diterjunkan mendampingi petani sekaligus menyiapkan usulan bantuan bagi daerah yang mengalami kekeringan. Kalau misalnya memang sawah-sawah yang terdampak, itu dari awal resiko itu sudah harus disadari oleh petani. Artinya bantuan pemerintah itu untuk yang gagal panen itu ada dua, Mbak. Artinya ada tiga sebetulnya. Yang pertama tentunya ada bantuan benih nantinya, penggantian benih nanti diajukan nih. Mekanismenya si petani tentunya harus tergabung di dalam kelompok tani. Sementara itu, Kepala Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Banyuasin, Sarip, mengatakan kondisi pertanian di Banyuasin hingga kini masih relatif aman karena sebagian besar lahan telah memasuki masa panen. Meski demikian, pemerintah daerah tetap memetakan kawasan rawan kekeringan, serta berkoordinasi dengan pemerintah provinsi dan pemerintah pusat untuk mendukung program cetak sawah dan optimalisasi lahan. Posisi sekarang kan kita ini kan tanam ini bulan 7 berarti kita tanam kemarin bulan Maret, sekarang panen. Begitu untuk padi menguning itu kalau kondisi lahan sudah mengering, jadi tidak pengaruh untuk masalah iklim. Namun kami di Kabupaten Banyuasin kondisi sekarang ini masalah hama tikus itu. Pemerintah berharap langkah antisipasi yang dilakukan sejak dini mampu menjaga produktivitas pertanian selama musim kemarau. Petani juga diimbau segera berkoordinasi dengan penyuluh pertanian apabila menghadapi kendala di lapangan agar penanganan dapat dilakukan lebih cepat. Wulan Permatasari melaporkan. Pendengar, pemerintah Kota Palembang mengajukan tambahan armada angkutan sampah kepada pemerintah pusat untuk meningkatkan pelayanan kebersihan. Keterbatasan armada pengangkut sampah masih menjadi tantangan dalam penanganan sampah di Kota Palembang. Pemerintah Kota Palembang mengajukan bantuan 50 unit truk pengangkut sampah kepada Kementerian Lingkungan Hidup untuk menutup kekurangan armada yang ada saat ini. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Palembang, Ahmad Mustain mengatakan, saat ini Palembang hanya memiliki 146 armada, sementara kebutuhan ideal mencapai 225 armada. Karena itu, pemerintah kota juga mengusulkan penambahan armada melalui bantuan Gubernur Sumatera Selatan dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan atau APBD Perubahan 2026. Ahmad Mustain menjelaskan, usulan kepada pemerintah pusat mencakup 50 unit armada dengan estimasi harga sekitar 1,5 miliar per unit.
Dengan nilai tersebut, total anggaran yang diajukan diperkirakan mencapai 75 miliar rupiah. Kami juga sudah mengajukannya di bantuan gubernur untuk tahun ini dan juga mengajukan ke pemerintah pusat sebagaimana arahan dari Pak Menteri Lingkungan Hidup pada saat beliau kunjungan ke Kota Palembang. Kalau kita bicara kebutuhan, kami mengajukan kemarin 50 armada, satu armada itu 1,5 miliar, jadi sampai 75 miliar. Pemerintah Kota Palembang berharap usulan tersebut dapat segera direalisasikan untuk memperkuat layanan pengangkutan sampah. Penambahan armada dinilai penting agar pengelolaan sampah di Kota Palembang dapat berjalan lebih cepat, efektif, dan menjangkau seluruh wilayah. Halo Azahra melaporkan. Pendengar ICMI Sumatera Selatan bersama Dewan Energi Nasional menggelar seminar penguatan ketahanan energi nasional adaptif di tengah dinamika geopolitik global. Anggota Dewan Energi Nasional dan Republik Indonesia mendorong pemanfaatan batu bara sebagai sumber energi nasional yang lebih ramah lingkungan melalui penerapan teknologi bersih. Hal tersebut disampaikan dalam seminar diskusi ancaman ketahanan energi nasional akibat dinamika geopolitik global dan dampaknya terhadap stabilitas pemerintah daerah yang digelar di Rumah Dinas Wali Kota Palembang. Anggota Dewan Energi Nasional Joni Jonathan Numberi mengatakan Sumatera Selatan sebagai salah satu lumbung energi nasional yang memiliki potensi batu bara yang besar untuk mendukung kebutuhan pembangkit listrik tenaga uap atau PLTU. Menurutnya, generasi muda memiliki peran penting dalam mengadaptasi perkembangan teknologi agar pemanfaatan batu bara dapat dilakukan secara lebih bersih dan ramah lingkungan. Tantangan kita yang saya ingin sampaikan pada rekan-rekan muda, bagaimana melakukan adaptasi perubahan-perubahan teknologi sehingga penggunaan batu bara ini bersih dan ramah lingkungan. Melalui seminar tersebut diharapkan lahir pemahaman dan kolaborasi antara pemerintah, akademisi, serta generasi muda dalam mendukung ketahanan energi nasional. Dengan inovasi dan pemanfaatan teknologi yang tepat, potensi energi batu bara di Sumatera Selatan diharapkan tetap dapat dimanfaatkan secara optimal tanpa mengabaikan aspek kelestarian lingkungan. Erlin Fartesa melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia. Pendengar warta berita ini disiarkan secara langsung melalui RRI Programa 1 Palembang frekuensi 92,4 FM dan disiarkan juga melalui streaming YouTube Pro 1 RRI Palembang dan aplikasi RRI Digital yang bisa diunduh melalui Play Store dan juga App Store. Anda masih bersama Warta Berita RRI Palembang. Kita beralih ke berita selanjutnya. Pesta Wirausaha Sriwijaya di Palembang tidak hanya menjadi ajang promosi produk UMKM. Kegiatan ini juga menjadi ruang belajar untuk memperkuat kapasitas pelaku usaha dan membangun ekosistem bisnis. Pesta Wirausaha Sriwijaya 2026 yang digelar di Kota Palembang bukan sekedar ajang pameran produk UMKM, tetapi juga menjadi ruang belajar dan juga membangun ekosistem bisnis melalui berbagai program edukasi. Ketua TDA Palembang 8.0 Eko Pancagustiono mengatakan, TDA merupakan komunitas kewirausahaan yang lahir pada 2006 dari kelompok pelaku usaha di Jakarta, dengan semangat berbagi ilmu dan saling menguatkan sesama entrepreneur. Menurutnya, kegiatan ini juga menjadi bagian dari dukungan terhadap implementasi program 100.000 Sultan Muda Sumsel. Program ini dirancang untuk mendorong lahirnya pengusaha muda melalui pelatihan, pendampingan, penguatan literasi keuangan, digitalisasi usaha, hingga perluasan akses pasar dan pemodalan. Tadi di Transitro kita bincang-bincang bahwa di era smart society saat ini tentunya kita dituntut dua hal, yaitu knowledge. Yang pertama, knowledge inilah yang diberikan hari ini, edukasi, bagaimana kita pemahaman kita dari konsep-konsep tentang bisnis, tentang literasi keuangan dan lain sebagainya. Dan yang kedua adalah skill. Program ini dirancang untuk mendorong lahirnya pengusaha muda melalui pelatihan, pendampingan, penguatan literasi keuangan, digitalisasi usaha, hingga perluasan akses pasar dan pemodalan. Tadi di Transitro kita bincang-bincang bahwa di era smart society saat ini tentunya kita dituntut dua hal, yaitu knowledge. Yang pertama, knowledge inilah yang diberikan hari ini, edukasi,
bagaimana pemahaman kita dari konsep-konsep tentang bisnis, tentang literasi keuangan dan lain sebagainya. Dan yang kedua adalah skill. Sementara itu, Ketua Panitia PWS 2026, Chandra Eka Prabuti menegaskan kegiatan ini dirancang untuk membangun mental dan juga karakter wirausaha muda agar mampu bersaing di tengah perkembangan ekonomi yang semakin dinamis. Menurutnya, Pesta Wirausaha Sriwijaya menjadi wadah strategis untuk mempertemukan pelaku usaha, memperluas jejaring bisnis, sekaligus membuka peluang kolaborasi lintas sektor. Dari Jalan Radio, Heru Rizky dari Palembang, terus mengudara untuk Indonesia. Informasi selanjutnya, pendengar, penjualan pempek tumpah di kawasan Pasar 16 Ilir Palembang menurun setelah viral di media sosial. Kondisi ini berdampak pada berkurangnya jumlah pembeli yang datang ke lokasi. Salah satu kuliner Kota Palembang, pempek tumpah yang ada di kawasan Pasar 16 Ilir Palembang menjadi perhatian publik setelah viral di media sosial. Perdebatan mengenai aspek kebersihan kuliner tersebut memunculkan beragam tanggapan dan mulai berdampak pada aktivitas para pedagang. Sejumlah pedagang mengaku jumlah pembeli mengalami penurunan sejak video tersebut ramai diperbincangkan. Meski demikian, mereka menegaskan setiap penjual memiliki cara pengelolaan, penyajian, dan standar kebersihan yang berbeda sehingga tidak dapat disamaratakan. Salah seorang pedagang, Cek Lina, berharap masyarakat tidak langsung menghakimi seluruh penjual pempek tumpah. Menurutnya, apabila ada keluhan terhadap produk yang dibeli, sebaiknya disampaikan langsung kepada pedagang yang bersangkutan, bukan digeneralisasi hingga merugikan pedagang lainnya. Ya kalau memang di sini bau nih kan, makanlah di sini, bungkus, tidak usah banyak dulu, bungkusnya dikit, bawa ke rumah. Kalau memang bau, kata dia, deng, busuk, telepon. Nah, yang punya pempek ini, pedagang ini, telepon. Jangan nyebar ke tempat lain. Itu juga kan namanya ngilangkan rezeki uang. Kalau ngilangkan rezeki uang itu kan tidak bagus. 500 biji dia bawa. Banyak sampai Papua berarti. Lah Papua. Kalimantan nyampe sini. Di tengah polemik yang berkembang, lapak-lapak pempek tumpah di Pasar 16 Ilir Palembang masih tetap didatangi pembeli. Sementara seorang pembeli, Natsya, mengaku dirinya tetap memiliki berbelanja dengan mempertimbangkan kebersihan dan kualitas makanan di setiap lapak. Ya itu sih kan tergantung yang penjualnya kan beda-beda, tapi belum tentu segalanya yang cak itu. Dengan pempek tumpahnya seperti apa nih? Enak, sukanya enak, bersih. Pempek tumpah selama ini menjadi salah satu kuliner khas yang menghidupi banyak keluarga di Palembang. Karena itu, kesadaran menjaga kebersihan dan keamanan pangan serta sikap bijak dalam menyampaikan kritik diharapkan dapat berjalan seiring agar kepercayaan masyarakat tetap terjaga tanpa merugikan para pelaku usaha. Lamsi Hersiltonga melaporkan. Dari Palembang kita beralih ke Banyuasin. Bupati Banyuasin meminta anggota DPRD pengganti antar waktu yang baru dilantik aktif menyerap aspirasi masyarakat. Sinergi dengan pemerintah daerah juga diharapkan semakin memperkuat pembangunan dan pelayanan publik. Bupati Banyuasin Askolani menghadiri pelantikan anggota DPRD Kabupaten Banyuasin pengganti antar waktu atau PAW pada Jumat 31 Juli 2026. Pelantikan berlangsung dalam rapat paripurna DPRD Kabupaten Banyuasin. Akino dilantik sebagai anggota DPRD menggantikan almarhumah Sriatun. Bupati Askolani mengatakan PAW merupakan amanah rakyat yang harus dijalankan dengan penuh tanggung jawab. Ia meminta anggota DPRD yang baru dilantik aktif menyerap aspirasi masyarakat dan bekerja bersama pemerintah daerah. Menurut Askolani, pemerintah daerah dan DPRD memiliki tujuan yang sama, yaitu meningkatkan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat Banyuasin. Saudaraku Akino Serganoku, tentunya saya sebagai Bupati Kabupaten Banyuasin pada hari ini mengucapkan selamat atas dilantiknya menjadi anggota DPRD antar waktu. Dan berikan aplaus untuk saudara. Bupati berharap pelantikan anggota PAW semakin memperkuat kerjasama DPRD dan pemerintah daerah dalam menjalankan pembangunan serta memenuhi kebutuhan masyarakat Banyuasin. Dari Banyuasin, Muhammad Maulana, Pro 1 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
Pendengar, informasi tadi menutup warta berita siang ini. Sebelum berpisah, kami sampaikan kembali pokok-pokok berita. Pelaksanaan sensus ekonomi 2026 di Sumatera Selatan menunjukkan progres positif. Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan melakukan berbagai langkah antisipasi menghadapi ancaman kekeringan yang dapat mengganggu produksi pertanian. Informasi lainnya dapat Anda akses melalui website kami, rri.co.id dan WhatsApp channel RRI Palembang. Anda juga dapat mengikuti media sosial terverifikasi kami, Facebook, Instagram, TikTok, dan X @RRI Palembang. Kami juga membuka ruang aspirasi bagi Anda untuk menyampaikan sejumlah persoalan dan peristiwa yang berada di sekitar Anda melalui line WhatsApp dan SMS di 0821 7927 9090 serta pesan chat melalui RRI Digital. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Ega Duyanti, undur diri, sampai jumpa. Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia Palembang.